kita lihat jadi karakter itu kan dibentuk. Nah, pernyataan karakter dibentuk itu adalah pernyataan yang benar tapi salah. Nah, pengertiannya benar tapi salah itu harus di-clarify. Karena dari pernyataan itu hanya bisa jadi pernyataan yang benar atau pernyataan yang salah. Nggak bisa yang salah itu menjadi benar. Nah, tapi ini bisa terjadi sama-sama. Kenapa bisa? Kita lihat itu berlakunya pada satu orang yang sama. Jadi, di dalam satu orang yang sama, ada karakter yang dibentuk dan ada karakter yang tidak dibentuk. Nah, dan karakter dibentuk itu, pernyataan itu nggak bisa dibilang kalau sudah terbentuk. Artinya, kata dibentuk itu hanya berlaku karena sebelumnya nggak ada, lalu dibentuk. Nah, dan dibentuknya itu berdasarkan pilihan, sehingga hasilnya itu karena dia sudah memilih. Nah, kalau karakter yang tidak dibentuk itu karena dia nggak ada pilihan, makanya sudah ada sebelum dia memilih. Dan gak bisa ada hasil pilihan kalau dia aja gak pernah memilih. Artinya itu karakter yang tidak dibentuk itu sudah ada dan gak perlu memilih untuk dibentuk karena karakternya sudah ada. Ibaratnya itu seperti ada bangunan yang sudah terbentuk, sudah ada bangunannya, lalu di sebelahnya ada lahan kosong. Nah, di situ belum ada bangunan. Lahan itulah yang akan dibangun sebuah bangunan, sehingga bangunan yang akan dibangun ini itu berlaku kata dibangun atau dibentuk karena dia belum ada, sehingga orang itu hanya bisa berkontribusi terhadap yang belum ada, sedangkan orang gak bisa berkontribusi terhadap bangunan yang sudah ada karena itu sudah jadi, ya kan? Nah, dan kita lihat untuk terjadi pembangunan itu, orang itu harus melihat tanda. Tandanya seperti di sini akan ada bangunan baru, dan itu akan dia lihat di lahan yang kosong itu. Artinya mereka akan bisa lihat dua hal, walaupun yang satunya ini belum kelihatan karena masih lahan kosong. Nah, dan bagaimana pembangunannya bisa terjadi dan hasilnya? Kita lihat hasilnya itu tergantung dari bagaimana dia membangun. Dan membangun itu pilihannya bisa dia bangun berdasarkan imajinasinya sendiri, sehingga bangunannya nggak akan berdasarkan patokan bangunan yang sudah ada. Nah, tapi kalau kita lihat hasil bangunannya jadi kembar, itu berarti orang yang membangun berdasarkan patokan bangunan yang sudah ada. Nah, apa aplikasi spiritualnya terhadap kehidupan kita? Jadi kita lihat, kita nggak ada manusia, nggak ada bangunan yang sudah jadi yang bisa kelihatan di luar. Kita nggak punya apa-apa, dan bangunan yang sudah ada itu adalah karakternya Kristus, di mana itu sudah ada, bukan hasil kita punya pilihan. Dan kita bisa pilih apakah kita mau membangun berdasarkan patokan karakter yang sudah ada dihasilkan oleh Tuhan Yesus, atau kita mau bangun berdasarkan imajinasi kita sendiri, sehingga karakter yang dihasilkan akan jauh berbeda dari karakter Tuhan Yesus yang sudah ada. Dan kalau kita pilih untuk membangun bangunan yang sama, itu hasilnya akan perfectly reproduce terhadap sesuatu karakter Tuhan Yesus yang sudah ada. Nah, dan bagaimana cara membangunnya? Cara membangunnya itu berdasarkan firman Kristus yang sudah ada. Sehingga kita ini bisa dibilang bukan membangun, tapi kita hanya reproduce atau bangun berdasarkan pola yang sudah ada supaya bisa ada bangunan yang kelihatan di luar. Dan kalau sudah terreproduce, perfectly reproduce, hasilnya apa? Hasilnya berdasarkan Christ Object Lesson 69.1 adalah Tuhan Yesus akan datang untuk menjemput umatnya yang sudah memiliki karakter yang perfectly reproduce. Nah, dan apa itu
yang di-develop dan yang tidak di-develop, yaitu ada di kita dan Tuhan Yesus punya, yang bukan kita yang develop, itu adalah righteousness. Righteousness inilah yang akan diterima dan akan diungkapkan kalau orangnya memilih. Itulah berdasarkan Roma 1 ayat 17. Dan diungkapkannya itu from faith to faith, by faith, atau berdasarkan pilihan. Sehingga orang itu hanya pilih untuk mengungkapkan yang sudah dia develop. Nah, dan bagaimana orang akan mengungkapkan pilihannya? Itu berdasarkan karakter Tuhan atau suara Tuhan yang dia dengar. Seperti yang ada di Yesaya 30 ayat 21. Nah, dia akan ungkapkan berdasarkan suara Kristus, firman Tuhan yang dia dengar, yang dia pelajari. Kalau firman Kristus perintahkan untuk ke kanan, dia akan ikut ungkapkan belok kanan. Kalau dia pilih untuk ungkapkan yang berbeda, maka hasil bangunannya akan berbeda. Dan suara yang didengar itu berdasarkan Yesaya 30 ayat 21, itu adalah suara Kristus. Suara Roh Kristus, bukan suara roh oknum ketiga.